Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik hari ini. Baik, kita buka materi kita hari ini yaitu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Baik, kita lihat di sini ada tema 7 kebersamaan, kemudian subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, dan pembelajaran kali ini keempat ya. Kita coba langsung buka PowerPoint-nya. Pembelajaran yang keempat. Oke, ini dia. Pembelajaran yang keempat hari ini yaitu kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan dalam fabel dapat kamu temukan pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Cara menentukan kata sapaan dalam fabel dengan membaca fabel secara seksama. Lihat lagi ya. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak jenis permainan yang dapat dimainkan saat istirahat di sekolah. Bentar. Saya tadi ngeliat dulu bunyi. Oke, maaf gangguan. Oke, lanjut ya. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak jenis permainan yang dapat dimainkan pada saat jam istirahat di sekolah. Misalnya petak umpet ya, benteng, kelereng, engklek, dan lompat tali. Bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Pecah sebagai bagian dari sekumpulan objek atau benda. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Oke, kita lihat lagi PowerPoint yang berikutnya. Ini dia. Kita coba buka pembelajaran yang keempat ya sekarang. Dia. Oke. Pembelajaran keempat. Kita baca. Coba kamu cari tahu permainan kesukaan teman-temanmu. Isi pada tabel berikut. Misalkan nomor 1 namanya misalkan Benny. Permainannya misalkan benteng ya. Gitu ya. Nah, kita bisa juga mendata teman kita permainan kesukaan yang teman kita sukai ya. Di sini misalkan nomor 2 tadi Benny Dayu, permainan kesukaan lompat karet. Itu nanti bisa seperti ini. Oke, kemudian dari hasil pengamatan atau wawancara, di sini ada nomor 1 permainan kesukaan misalkan permainan lompat tali yang suka misalkan ada berapa, 3, jumlahnya 3nya dalam bentuk turus ya. Kita lanjutkan. Ini ada dongeng persahabatan Dogi dan kucing. Lanjutkan. Oke, kita lanjutkan sini ya.
Seekor kucing dari kumpulan binatang tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita coba ambil pensilnya di sini warna. Sebentar kita ganti. Kucing di sini ada 1 dari 2 buah binatang, berarti 1/2. Kemudian seekor dogi dari kumpulan pecahan binatang tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Doginya ada 1, hewannya ada 3, berarti 1/3. Nomor 3, seekor kucing dari kumpulan binatang tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini kucingnya ada 1, ada 2, ada 3, berarti kucingnya ini kucing bukan ya, kucingnya kan ada 3 ya, di sini binatangnya ada 4 ya. Oke, kayaknya ini ada salah paham dari soal ini, mungkin Pak Guru coba ganti dulu kalimatnya. Bentar ya, Guru ganti. Kalau yang soal seekor dogi ya, sebentar Pak Guru buka lagi. Oke, seekor dogi dari kumpulan binatang tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini dogi, ini kucingnya ada 3, berarti kita ambil pensil kita, terus kita tulis lagi di sini. Doginya ada 1 dari 4 ya, berarti 1/4. Jadi kita tulis ulang, seekor doginya di sini dari pecahan ini ada 3, 1/3. Nomor 1, seekor kucingnya 1 dari 2 buah binatang, 1/2 ya. Ini kurang lebih seperti ini. Cukup jelas ya. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan ke Pak Guru ya di WhatsApp. Kita lanjutkan lagi. Oke, sudah pembelajaran kelima. Sebelumnya kita masuk ke buku tema ya. Buku tema ini ada dibuka ya, halaman 141 ya. Di sini bermain di halaman sekolah. Kita lihat sini sedang main ular naga. Kita lanjutkan saja. Ini bisa kamu cari informasi tentang permainan kesukaan dari teman-teman di kelas. 1, misalkan Bayu, permainan kesukaannya apa? Ular naga. Yang kedua, Siti, permainan kesukaannya misalkan lompat karet gitu ya. Ini bisa kamu tanyakan di WhatsApp, teman kamu sukanya main apa gitu ya, atau di grup. Jadi ini bisa dijawab dengan bareng-bareng ya, walaupun jarak jauh. Oke, diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Oke, kita ambil pensilnya, kita tulis, sikap saya akan menghormati teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda ya. Itu aja. Ambil kesimpulan, mau menghormati boleh, menghormati, kemudian menghargai dan tidak menghina ya, tidak mengejek teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Ini contoh. Nah, di sini jawaban yang kamu buat boleh tidak sama dengan Pak Guru, ini hanya contoh ya. Jadi tidak harus selalu sama ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada dongeng Semut dan Belalang ya.
Kita coba, ini sudah ada teksnya ya. Ini ada lala ya, ini belalang, mumut semut, keribo ini masih cumannya belalang kayaknya. Oke, kita coba. Oke ya, kita coba di sini. Pak Guru punya kisah juga di YouTube ya. Tapi sebelum buka kisah di YouTube, kita buka di sini. Kita baca bareng-bareng. Kamu mau kemana, Mumut? Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan. Lala, hati-hati di jalanmu. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Mumut bertemu dengan keribo. Ada yang bisa saya bantu, teman? Keribo, emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Hei, kamu kemana, semut kurus? Mumut tak memedulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari keribo dan teman-temannya. Nah, di sini ada, saya coba ambil sebuah fabel ya dari YouTube. Oke, ini ada sebuah cerita. Oke, ini ada, ini aja. Kita ambil yang Kisah hilang lagi sebentar. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan materinya ke buku tema. Tadi udah ada ceritanya, kita udah lihat. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan. Tentukan kata sapaan yang terdapat di dalam dongeng semut dan belalang. Oke, di sini kita mencari kata sapaan ya. Untuk pertama, kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Kata sapaannya Mumut. Baik, kita coba ke sini ya. Ini juga kata sapaan. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala ya. Oke, sebentar, ini saya coba buka di dua tempat ya. Mudah-mudahan bisa. Kita cari bukunya dulu sebentar.
sebentar, bukunya kita bikin 2, nanti kita lihat kanan dan kiri, baru kita jawab lagi dengan pensil, baru bisa dijawab semuanya ya. Oke, cari dulu. Oh, ini dia. Oke. Kayaknya kita buka di sini bukunya. Ini kurang lebih. Oke. Kemudian di sini kita buka bukunya, kita perkecil dulu. Supaya sama. Oke. Baik ya, kita coba jawab di sini ya. Cuman ini kita ambil teksnya, kecilin deh, nggak apa-apa. Oke, baik. Nomor 1 kita bisa ambil pensilnya ya, pensilnya. Kemudian bentar, oke, kalimatnya kita ambil, aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan. Jadi contoh ya, aku, kebesaran kita perkecil. Oke, aku sedang mencari makanan, sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, koma, lala, gitu ya. Ini kan ada tip ini. Nah, kata sapanya di sini lala ya, lala gitu ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 3-nya, bisa kita jawab ya. Oke, kita jawab dengan teks yang sudah ada di sini. Misalkan hati-hati di jalan, Mut. Nah, ini hati di jalan, Mut ya. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Semoga kamu mendapatkan makanan yang banyak. Baru selesai ya. Nah, ini bisa kita ambil kata sapanya Mut ya, Mut. Oke, nomor berikutnya, nomor 4 misalkan, iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan, gitu ya. Oke, kamu bisa jawab di sini kata sapanya Lala, gitu ya. Supaya lebih jelas lagi, saya akan ambil kesimpulan dari setiap dongeng yang ada di cerita Semut dan Belalang, mana kata sapaannya ya. Oke, ini ada sebuah teks, kita ambil pensilnya saja, mana yang merupakan kata sapaan, kan kita garis bawahi ya. Ini kata sapaan yang Mumut. Oke, kita
kita kasih warna yang menarik ya. Kemudian kata sapaan berikutnya, aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan. Lala, ini kata sapaannya. Kemudian hati-hati di jalan Mut, ini kata sapaannya ya. Kemudian iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan, ini kata sapaannya. Kemudian ada yang bisa saya bantu teman, ini kata sapaannya. Guru baris bawahi. Kemudian memang kami teman kamu, kata sapaannya kamu di sini ya. Oke. Kemudian aku tidak mencari makanan ini, aku mencarinya dengan ini, tidak ada sapaannya, nggak usah kita isi. Kemudian ini kata sapaannya adalah hey ya, hey. Oke, baik, itu dia kata sapaan yang sudah kita jawab bareng ya. Sekarang kita lanjutkan, diskusikan tentang sikapmu terhadap teman yang punya permainan kesukaan berbeda. Buat kalimat yang mengandung kata sapaan ketika bertemu teman yang berbeda permainan kesukaan. Oke. Sikapnya dulu ya. Sikapnya dulu, pertama saya ambil sikap saya menghormati teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Oke, gitu ya. Kemudian contoh kalimat sapaannya gini ya, saya buat gini, hai, kita bermain sepeda yuk. Kutip lagi, ini untuk kalimat langsung ada kutipnya ya. Saya berkata gitu ya kepada teman. Oke, ini contoh aja ya. Hai, kata sapaannya adalah hai. Jadi kamu boleh manggil teman kamu, misalkan temannya namanya Benny ya. Ben, kita bermain sepeda yuk, kata sapaannya Ben ya, seperti berikut ini. Misalkan kamu ya teman namanya Benny misalkan ya, Ben, kita bermain bola yuk, bola yuk ya, kita kutip. Kemudian kata saya kepada Benny. Nah, ini kata sapaannya Ben ya, Ben. Oke, ini udah kita jawab ya, ini contoh kedua. Kita lanjutkan dengan beri tanda centang yang menggambarkan perilaku, yang menunjukkan perilaku menghormati teman. Beri tanda silang gambar yang menunjukkan tidak menghormati teman. Oke, kita ambil pensilnya yang menghormati, kita kasih checklist ya. Kalau ini menghormati ya. Oke, karena ini salaman ya, ini membanting mainan sampai rusak, ini tidak menghormati teman. Main lempar itu tidak baik ya. Oh, ini rebutan buku cerita, mungkin ini juga tidak menghormati teman. Kita silang, ini membaca bersama-sama, ini menghormati temannya, bagus. Baik, itu aja. Kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya. Kita ambil pensilnya lagi, kita jawab sama-sama ya. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ini kan pecahan, kita hitung dulu semutnya. Misalkan ada 3 ya, berarti satu semutnya 1/3. Nomor 2, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan seekor semut, berarti 1. Dari jumlah semuanya ada 2 di sini, berarti 1/2. Kemudian untuk nomor 3, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan, kalau seekor semutnya 1, dari jumlah semutnya 2, berarti 1/2.
Nomor 4, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Seekor semutnya 1 dari 4 semut berarti 1/4. Udah ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5, ambil pensil lagi ya. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Semutnya 1 dari 4 semut 1/4. Kemudian nomor 6, seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Belalangnya ada 1, dari jumlahnya ada 2, 1/2. Kemudian nomor 7, seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. 1 belalang dari 3, 1/3. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita disuruh mewarnai. Coba kita sini perintahnya dulu. Warnai bangun yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru. Warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/2 dengan warna merah. Kemudian warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/3 dengan warna hijau. Warnai bangun yang menunjukkan pecahan 1/4 dengan warna kuning ya. Oke, ini kita coba lagi. Jadi kita ingat ya, merah, hijau, kuning. Ya, kita kasih warna dengan pecahan yang sesuai. Oke. Bangunnya ada di halaman berikutnya. Kita ambil kamu tentuannya merah setengah ya. Saya coba merah dulu deh, yang menunjukkan warna setengah. Ini merah ya. Oke, merah muda lah ya. Ini ya. Oke, ini merah, ini berarti setengah ya. Ini merah, ini berarti setengah. Kemudian ini juga merah berarti setengah. Kemudian ini juga merah berarti setengah. Ini merah, warnanya setengah. Ini juga merah. Nilai bangunnya setengah ya. Satu bagiannya ya. Ini juga 1/2. Ini juga. Oke, ini juga warna merah 1/2. Kemudian ini juga bintang. Oke, tolong warnanya jangan rasakan ya, ini contohnya nggak bagus, tapi diusahakan kalau di buku bisa lebih bagus. Kemudian hijau tadi ya, katanya hijau itu warnanya untuk 1/3. Oke, cari hijau yang 1/3. Kita cari dulu. Oh, ini hijau ya. Hijau 1/3. Ini juga hijau untuk yang bawah 1/3. Kemudian ini ya, 4 ya ini ya. Oke, habis ya. Sekarang udah, kita buat yang kuning sekarang. Kuning itu katanya tadi 1/4 ya. Oke, kita buat yang 1/4 nih, kuning ya. 1/4, ini juga kuning 1/4. Ini kita buat 1/4. Ini kuning 1/4. Kuning 1/4. Ini kuning 1/4. Ini juga kuning 1/4. Habis ya. Baik, kita lanjutkan. Cukup, materinya sudah cukup ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan dengan materi yang kemarin ya, yaitu pembelajaran ketiga ya. Mudah-mudahan ini PowerPoint-nya masih ya. Pembelajaran ketiga. Oke, baik, di sini. Oke, pembelajaran ketiga yang kemarin di sini saya coba tambahkan ya. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Saat istirahat, kamu gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Dia ada yang gemar baca. Saat jam istirahat di sekolah, kamu gak bisa maksa temanmu melakukan kegiatan yang sama dengan kamu. Kamu harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran dengan kamu.
Pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan seksama. Ayo ikuti langkah berikut. Pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. 2. Selanjutnya pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Sini ada 3 buku. 1 diantaranya diletakkan berdiri, yang ini ya. Banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 dari 3 buku ya. Kalau pertanyaan yang banyak buku yang tidur dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan 2/3 kalau yang tidur. Ini udah pembelajaran keempat. Kita coba masuk ke ini ya, buku tema lagi. Untuk buku tema tadi halamannya 130-an ini ya. Oke, ini pembelajaran ketiga. Bermain di kebun sekolah. Di sini ada fabel kupu-kupu berhati mulia. Oke. Kita coba lagi cari fabel ya. Kupu dan semut. Judulnya kupu-kupu dan semut. Oke. Coba di sini coba kita lihat ini coba saya coba ini ya. Baru Play-Doh Crunching T-Rex. Remas lengannya untuk mendengar suara dia mengunyah. Dongeng fabel kupu-kupu berhati mulia. Ayo kita dengarkan sebuah dongeng tentang seekor kupu-kupu yang memiliki hati yang baik. Yuk kita mulai. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang ingin berjalan-jalan di kebun sekolah. Hari yang cerah ini sepertinya waktu yang tepat untuk berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang indah. Aku ingin segera berangkat berjalan-jalan. Sang semut pun berangkat seorang diri. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Di kebun sekolah terdapat berbagai macam buah, sayur, dan bunga-bunga. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Perhatian semut teralihkan ketika ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut langsung menghampiri kepompong itu. Ia langsung saja mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo kita jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Tapi kepompong hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan lagi di kebun sekolah itu. Akan tetapi, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Karena hujan yang tak kunjung berhenti, akhirnya kebun sekolah itu dipenuhi dengan lumpur. Semut yang berjalan dengan tidak hati-hati akhirnya terjatuh ke dalam lumpur. Ia sangat ketakutan. Semut itu berteriak meminta pertolongan sekencang mungkin. Tolong, tolong, bantu aku. Aku mau
aku! Tolong aku! Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting ini. Nanti aku akan mengangkat ranting ini. Lalu, si semut pun memegang erat-erat ranting yang diberikan oleh kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Akhirnya semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Oke, ceritanya seperti ini ya. Bagus banget. Kemudian kita lihat lagi, kita jawab saja ya biar cepat. Mengapa semut mengejek kepompong? Karena kepompongnya diam, tidak bisa kemana-kemana dan katanya jelek. Kedua, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong diam saja. Tiga, mengapa semut meminta tolong? Karena dia mau tenggelam di dalam lumpur ya, nyawanya terancam. 4. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu baik hati, dia mau menolong semut. 5. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Dengan mengambil ranting. 6. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena sudah menolong semut yang sudah mau tenggelam. 7. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut berjanji akan tidak lagi menghina makhluk ciptaan Tuhan ya. Lanjutkan lagi. Oke. Di sini ada tumpukan buku, langsung Pak Guru jawab saja kita sama-sama. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1 dari 2, 1/2 ini ya. Kemudian yang berikutnya, buku warna merah di sini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 ya. Karena bukunya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berikutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan ini pita sininya ya. 1/2 ya. 1 dari 2 buku, 1/2. Kemudian soal berikutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping ini ada pitanya, dinyatakan dengan pecahan 1/3. Kemudian berikutnya, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping, salah satu berarti diambil dari sini. Berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan memberikan pasangan. Kita lihat sini ya. Kita ambil pensil di sini. Ini yang disilang 1/3. Oke, maaf ini. Yang ini ya. 1/3. Kemudian yang disilang ini 1/4, yang ini 1/2 ya. Ini 1/2. Oke, biar warnanya berbeda, kita kasih warna hijau. Ya. Oke. Kemudian ini nggak ada, ini sebenarnya pecahannya ini 1/5 ini ya. Itu ya, oke. Ini udah kita buat. Oke, pembelajaran kemarin sudah, mohon maaf sebelumnya. Kita akan akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.